Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Hawaria, NIM 2342014143 dari program studi bimbingan dan konseling Islam semester 3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah psikologi perkembangan mengenai perkembangan prenatal. Nah, sebelumnya perkembangan pertumbuhan prenatal adalah proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada embrio dan janin selama masa kehamilan, mulai dari pembuahan hingga kelahiran. Nah, apa saja sih yang menjadi perkembangan prenatal? Jadi di perkembangan ini terbagi menjadi 3 fase di mana. Nah, baik, kita masuk ke fase pertama. Jadi dimulai dari zigot, di mana pada minggu ke-1 dan ke-2 zigot bersel tunggal membelah dan menjadi blastokista, implantasi blastokista ke dalam dinding rahim, struktur yang memberi nutrisi dan melindungi organisme-organisme lainnya. Lalu yang kedua ada embrio, di mana pada minggu ke-3 dan ke-4 yang memiliki ukuran 1/4 inci yang diisi oleh otak, sumsum tulang, dan jantung. Begitu pula struktur dasar seperti mata, telinga, hidung, mulut, dan limpa. Nah, pada minggu ke-5 sampai ke-8, embrio memiliki ukuran 1 inci, di mana fase ini membuat struktur tubuh eksternal seperti mata, telinga, limpa, dan organ internal terbentuk. Dan yang terakhir ada janin, di mana pada minggu ke-9 dan 12 memiliki ukuran 3 inci. Fase ini merupakan pertumbuhan yang memungkinkan kompetensi baru seperti gerakan tubuh, menelan, pencernaan nutrisi, dan juga buang air kecil. Lalu lanjut yang kedua, ada fase kedua yang dimulai dari janin. Pada minggu ke-13 sampai 24, ukuran janin menjadi 14 sampai 15 inci, di mana pergerakan janin sudah bisa dirasakan oleh ibu dan detak jantung janin sudah dapat didengar. Nah, janin juga bereaksi terhadap cahaya terang dan suara keras. Dan yang terakhir ada fase ketiga, di mana janin pada minggu ke-25 sampai 38 memiliki ukuran 19 sampai 19 inci, di mana pertumbuhan berlanjut sehingga sistem organ menjadi matang untuk persiapan kelahiran. Lapisan lemak berkembang di bawah kulit, aktivitas menjadi lebih jarang dan lebih sering selama 2 minggu terakhir sebelum lahir. Nah, jadi tadi ada 3 fase, di mana tahap-tahap ini berlalu dengan cepat saat organisme berubah menjadi zigot, kemudian embrio, dan akhirnya menjadi janin. Nah, selanjutnya adalah jurnal-jurnal yang telah saya dapatkan. Yang pertama ada jurnal dengan judul Perkembangan pada Masa Prenatal dan Kelahiran, yang memiliki tujuan memberikan beberapa pengetahuan tentang perkembangan anak di masa sebelum kelahiran atau prenatal dan masa kelahiran, lalu menghasilkan perkembangan masa prenatal dan kelahiran yang memiliki pengaruh yang sangat penting bagi perkembangan anak di masa perkembangan berikutnya. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar anak mengalami perkembangan yang sempurna, mulai dari tahap pembuahan sampai dengan siap dilahirkan ke dunia, serta beberapa hal yang harus dilakukan oleh ayah dan ibu demi menjaga perkembangan yang baik bagi bayi dan kondisi yang baik juga bagi ibunya. Lalu jurnal yang kedua ada dengan judul Faktor-faktor prenatal yang mempengaruhi stunting pada anak usia 0 sampai 2 tahun di wilayah Asia Tenggara, literatur review, yang memiliki tujuan menganalisis faktor-faktor prenatal yang menyebabkan stunting, dan ini menghasilkan faktor prenatal yang mempengaruhi stunting terdiri dari tinggi badan ibu, anemia selama kehamilan, keberagaman makanan saat masa kehamilan, maternal depression, kunjungan healthcare, dan fasilitas sanitasi. Nah, yang terakhir ada jurnal internasional yang berjudul The Urgency of Prenatal Education in an Islamic Perspective, yang bertujuan Importance of Prenatal Education from an Islamic Perspective, dan menghasilkan Islam is very concerned about prenatal education and instilling good values so that it becomes the basic capital for the development of subsequent life. Islam commands all parents to pay attention to every movement of their behavior during pregnancy, both in the way children are raised and the material given to children as the first environment that children receive. Nah, itu tadi 3 jurnal yang saya dapatkan mengenai perkembangan prenatal ini. Nah, mungkin segitu saja yang bisa dapat saya paparkan dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.